Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Al-Fadil. Nama saya Marwan Taufik. Di sini kami berdua akan mewawancarai sebuah UMKM atau usaha yang berada di sekitar atau tempat tinggal kami. Baik, tanpa membuang banyak waktu, langsung saja kita ke lokasinya. Oke, sekarang kita berada di lokasinya. Ini lokasinya Kue Bawang Bina Karya. Baik, sekarang kita sedang berada di luar rumah. Usahakan tetap memakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Yuk, mari kita langsung ke tempat pembuatannya. Assalamualaikum. Ya, Bu, ya, di sini kami akan mewawancarai Ibu tentang usahanya Ibu bagaimana gitu. dari mana? Dari STE Indragiri. Mahasiswa STIE. Iya, Bu. Silakan masuk. Baik, Bu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Al-Fadil. Di sini teman saya bernama. Perkenalkan, nama saya Marwan Taufik. Baik, Bu, di sini kami dari mahasiswa STE Indragiri ingin mewawancarai Ibu tentang usaha yang telah Ibu jalani selama ini. Mulai dari nama Ibu pertama siapa, Bu? Oke, Ibu perkenalkan diri Iya. dulu. Nama Ibu Henny Arpina. Ibu bergerak dalam bidang usaha makanan, jenisnya yaitu oleh-oleh dalam bentuk kue bawang. Oh, Iya, jadi Ibu sebagai pimpinan lah di sini dalam perusahaan ini, perseorangan kita nggak bergabung dengan siapapun. Ibu sebagai pimpinannya. Oke. Umur Ibu 44 tahun, mulai bergerak usahanya tahun 2004. oh, berarti lumayan lama juga ya. Udah lumayan, tapi masih 2004 tuh ada perjalanannya hingga menuju sampai sekarang. Oh, 2000. alhamdulillah sukses, Bu. Alhamdulillah. Biasanya kalau orang-orang sini manggil Ibu apa? Ibu EN. Oh, Ibu Ya, EN. makanya lebih terkenal dengan EN Kue Bawang. Jadi Oh. kalau di stiker itu kita bisa lihat gitu yang tercantum bukan nama panjang, tapi nama pendeknya KEN Kue Bawang. Jadi orang kalau telepon juga taunya EN Kue Bawang Bina Karya gitu. Sesingkat itu. Biar lebih akrab. Iya, Ibu. lebih akrabnya di situ. Oh, Oke. gitu. Jadi Ibu di situ bergeraknya di bidang makanan, jenisnya oleh-oleh. Kalau misalnya jual, kan Ibu jual makanan nih. Iya. Produk apa aja yang Ibu jual, Bu? Oke, pertamanya di awalnya itu best sellernya lah gitu, memang yang seperti yang dibuat yang dari pertama tahun 2004 itu kue bawang rasa original. Original. Nanti setelah itu 2008 gitu berkembang jadi 2 varian rasa, menjadi ada kue bawang rasa pedas. Oh, Jadi 2 macam. Terus berkembang lagi, tapi sebelum adanya kue bawang rasa pedas, setelah lebih dulu hadir keripik pisang. keripik pisang. Jadi tapi makanan lain itu hanya sebagai pendamping. Iya, iya. Best sellernya tetap kue bawang. Oh iya. Kue bawangnya sendiri tahun 2008 baru menambah varian rasa yang tadinya hanya original rasa bawang, kita tambah menjadi rasa pedas. Oh, Jadi sampai pedas. sekarang masih baru ada 2 varian rasanya, yaitu rasa original dan rasa pedas. Pendamping yang lainnya ada stick Royco, ada peye, terus ada untir-untir kalau orang kita bilang kue pilin atau kue tambang, ada juga di depan situ. Terus ada stick ubi ungu. Jadi semua itu hanya pendamping dari best sellernya tadi. Jadi makanya dibilang di sini gerai oleh-oleh karena berbagai macam olahan produk, tapi best sellernya tetap yang kue bawang original dan kue bawang rasa pedas. Gitu. Termasuk banyak juga variannya. Iya, banyak varian karena sebenarnya itu permintaan pasarnya. Sebenarnya dari kadang-kadang pencetus ide itu karena kondisi ya. Kak, bikin lagi dong, daripada kami balik ke pasar mencari pisang. Bagus kakak juga bikin keripik pisang. Nah, awalnya juga dari permintaan pasar. Iya, iya. Permintaan konsumen ya, kenapa tidak kan gitu, daripada mereka dari jauh datang cuma beli kue bawang terus pindah lagi ke pasar. Bagus kita sediakan sekalian, jadi mereka sekali jalan langsung dapat semua oleh-oleh Dapat semuanya. dengan bermacam rasa sesuai, karena kan namanya selera pasar, selera konsumen pasti nggak kue bawang aja kan. Makanya dijadikan berbagai macam bentuk oleh-oleh, tapi best sellernya sampai hari ini masih tetap yang rasa original dan pedas. Oh. Gitu.
dari yang rasa original dia dan segala macamnya tadi, harga jualnya Bu Berbeda-beda. berbeda-beda. Kira-kira berapa tuh Bu? Kalau kue bawang rasa original itu dari 2004 sampai hari ini, hitung sendiri itu udah hampir 15 tahun ya. Itu harganya tetap 60.000 per kilo. 60.000. Iya, 60.000. Makanya Ibu punya langganan yang banyak. Dengan mempertimbangkan langganan konsumen yang tersebar di mana-mana, kita naruhkan harga tetap segitu, dengan harapan mereka tak pindah ke lain hati. Karena Rengat penuh dengan kue bawang dengan berbagai macam rasa. Jadi Ibu menarik konsumen itu minatnya dengan cara tidak menaikkan harga. Oh iya gitu. Tapi kalau kue bawang rasa pedas, karena ada campuran dari tambahan dari original tadi, biaya produksinya dengan cabai rawit dan cabai merah segar. Ibu nggak pakai merica ya, jadi beneran cabai rawit merah dan cabai segar, cabai merah segar. Jadi makanya dia lebih tinggi daripada harga original. Jadi dia 80.000 per kilo. 8.000. Ya, kalau stik Reiko dari dulu juga dari 60.000 pernah naik 10.000, jadi sekarang 70.000. Kalau peyek masih sama juga kayak dari awal itu 80.000. Kalau stik ubi ungu dari awal bikin 70.000 sampai hari ini. Kalau kue pilin 50.000 dari pertama jualan sampai juga hari ini. Masih 50. Jadi harga bervariasi tergantung dari biaya produksi yang Ibu yang dimakan oleh produk kan gitu. Jadi nggak bisa sama gitu. Jadi kalau biaya produksinya rendah ya kita taruh harganya lebih rendah. Kalau biaya produksinya seperti kue bawang pedas tadi ada tambahan cabai, makanya dia lebih mahal 20.000 dari yang lain. Berarti juga tergantung dari pemesanan konsumen dengan varian rasanya ya Bu. Benar. Apa yang mereka minta aja udah ada list harganya. Berarti dari awal Ibu memulai sampai sekarang harga masih tetap sama ya Bu? Ya ada beberapa yang kayak itu tahun 2000 berapa gitu, kacang masih murah gitu, kencur masih murah gitu. 60.000 masih dia sama seperti original, tapi ya Ibu kan buka usahanya dari 2005, uang 100.000 tahun 2005 dengan sekarang kan sudah beda nilai tukarnya kan. Nah, makanya di situ dia mengalami kenaikan gitu. Ada Ibu bilang semuanya tetap enggak, hanya original tadi yang dari 2005 sampai hari ini masih 60.000. Tapi kalau yang lain udah ngikutin, tapi naiknya itu ya dalam 10 tahun naiknya cuma 20.000 gitu. Udah lumayan murah ya Bu. Misalnya tuh kita nggak terlalu menekan konsumen. Dengan cara Ibu menekan harga jual Ibu, juga Ibu menambah peminat konsumen untuk tetap datang ke sini. Menarik iya benar. Kalau boleh tahu Bu, cara seperti apa biar pelanggan-pelanggan tuh datang ke Ibu, cara mempromosikannya? Itu tadi udah terjawab satu. Yang pertama, tidak menaikkan harga setiap ada kenaikan biaya produksi. Contoh, listrik naik, naikin deh dari 60.000 jadi 70.000. Enggak. Dongsop pernah naik dari 20.000 jadi 40.000. Ibu nggak pernah naik harga. Yang lebih parah yang jadi isu betul-betul nasional, bawang putih. Pasti pernah dengar bawang putih menjadi langka, terus kita ekspor. Sementara Ibu bahan bakunya memang bawang putih untuk kue bawang, baik original baik pedas. Jadi bawang putih itu tahun 2005 hanya 5.000 sekilo. Sekarang 38.000, bahkan pernah 60.000 1 kilo. Ibu tidak pernah naikkan harga. Gimana caranya? Karena dalam 5 kilo pembuatan dia menghasilkan 7 kilo. Jadi ada bonus Ibu 2 kilo tanpa modal. 60.000 kali 2 kilo yang bonus tanpa modal, ya 120.000 Ibu dapat uang tanpa modal. Dari uang 120.000 itulah Ibu mainkan menutupi setiap kenaikan biaya produksi yang tak terduga, seperti bawang putih tadi. Akhirnya sekarang kan bawang putih normal lagi gitu. Jadi fluktuasinya jangan sampai naik downside naik, nanti turun downside turun gitu. Ibu nggak mau kayak gitu, biar untungnya dikit tapi muternya setiap hari gitu. Itu satu-satunya. Yang kedua, barang Ibu, produk Ibu tidak lebih dari 2 hari, terutama untuk kue bawang baik pedas maupun original. Dibikin pagi dijual sore, jadi fresh. Jadi orang bilang pergi ke pasar kue bawang yang gak enak, mungkin bukan gak enak, tapi barangnya udah lama. Iya, barang udah lama. Gorengan kalau udah lama
memang nggak seru, Iya. ya kan? Ya, Nah, kalau ibu mungkin di situ kemenangannya, sementara ibu jualannya gerainya masih di pelosok jatuhnya kan. Pasar tuh lebih banyak, toko-toko besar lebih banyak, atau serba banyak yang bagus-bagus. Tapi kenapa orang melarinya kemari gitu? Karena memang udah terkenal di Bina Karya itu barangnya dibikin sore dijual pagi besok, dibikin pagi dijualnya siang ini. Jadi putaran barang itu tidak terletak di kedai ibu tidak lebih dari 24 jam. Dia muter terus. Yang dibikin nanti sore dijual untuk besok pagi subuh. Yang dibikin subuh dijual untuk siang. Gitu, itu yang kedua kelebihannya. Yang ketiga, ibu selalu siap. Kalau di pasar, bu pesan 20 kilo ambil 1 jam lagi, mungkin mereka nggak siap. Iya. Nggak siap. Hmm. Karena yang ibu tahu kalau dalam setiap perkumpulan UMKM Kue Bawang itu kita berkumpul, mereka masih menggunakan manual. Oh. Sementara ibu sudah semi pabrikan. Hmm. Iya, ibu punya tenaga kerja yang bisa ibu genjot asal mereka pesen. Ibu punya langganan Polda, Polres, BNI, BRI, BNI. Itu mandiri ke sini semua ambil oleh-olehnya. Begitu mereka telepon, "Bu, bikin sekian." Ibu sanggup, ibu menyanggupi. Nah, jadi kesiapan kita menerima orderan yang mendadak pun kita respon, itu kan juga menjadi menjadi daya tarik. Iya, daya tarik. Karena kan tamu nggak selalu datang memberitahu kan. Iya. Nah, makanya tamu-tamu mereka yang mau centra mata daerah udah ke Bina Karya aja, mereka telepon setengah jam tuh jadi kok. Itu 3 hal, salah satu yang mungkin bagi ibu mendapat tempat di hati konsumen sehingga mereka tetap ingin kemari. Salah satunya 3 itu, dari harga yang tidak pernah, situasinya tidak pernah melonjak, terus dari kesiapan kita menerima orderan, dari produknya sendiri yang mempunyai daya jual. Terus mungkin yang lebih, kenapa orang selalu kemari nggak ke pasar? Mungkin ya produknya. Produknya diterima secara rasa dari lidah ke lidah, tua muda laki perempuan mereka bisa makan dan meninggalkan kesan. Barangkali seperti itu. Mungkin lebih utama produknya. Kalau kita siap produknya nggak naik-naik tapi produknya nggak enak, rasa ibu juga nggak punya daya jual kan. Nah, berarti jawaban pertama sebenarnya bukan itu tadi. Yang pertama di nilai plusnya di produknya, di rasa produk itu sendiri. Rasa produk meninggalkan kesan di lidah. Ada nilai khasnya ya, Bu. Iya benar gitu. Kalau kita siap, bahan baku nggak apa-apa, harga jual nggak pernah naik, tapi produknya nggak enak, siapa yang mau beli? Iya. Berarti kan nilai pertama dari daya jual, Daya jual. daya pikat produk itu meninggalkan kesan di lidah konsumen kan begitu. Itu ada 4 hal lah yang bisa kalian ambil kelebihannya gitu kan. Kenapa orang selalu kemari? Kalau boleh tahu Bu, selain pelanggan ibu yang ibu jual barang ibu Jadi konsumen. ke tempat lain ada nggak ibu jual? Oh, enggak. Kayak ke warung. Enggak. Ibu nggak pernah nitipkan produk. Menitipkan produk bagi ibu ada rengat kecil. Beda mungkin kalau ibu jualannya di Pekanbaru. Iya. Rengat itu mungkin setengah hari selesai ya. Nggak sampai setengah hari kalau jalan tembus pasar Kemilu ke sini habis ya kan. Iya. Kenapa kita harus taruh 3-4 tempat kan gitu? Kalau orang udah tahu kemari, karena ibu udah pernah coba. Dinas Perindustrian buka di SPBU. Gerainya cantik kan sepanjang jalan. Kita isi di situ karena segan sama orang perindak. Karena kita harus bergabung sama UKM. Hasilnya apa? Di situ barang tertumpuk sampai semingguan nggak ada yang beli. Terus ada pengunjung yang kebetulan mampir ke sana beli, terus komplain, ibu kok barangnya kurang seru, nggak seperti yang di rumah. Itu menjatuhkan ibu. Tapi kalau memang kita kota besar seperti Medan, Pekanbaru, mungkin Markoyan ada 1 gerai, nanti di Panam ada 1 gerai, mungkin masih mending. Kalau Rengat mereka akan kejar ke sini, mereka tidak mau pergi ke SPBU itu, makanya barang terletak di sana berhari-hari. Sementara kita tadi udah ibu bilang keunggulan kita, barang kita dibikin hari ini dijual besok, putarannya cepat. Jadi menitipkan, kalau untuk Rengat bagi ibu itu hanya menjatuhkan produk ibu. Makanya ibu nggak pernah nitip dimanapun, kecuali ada sekarang namanya gedung promosi di Jalan Sultan. Di situ bergabung seluruh IKM Kue Bawang. Jadi ibu harus meletakkan barang di situ. Karena kewajiban ibu sebagai orang yang sama-sama mempunyai usaha di bidang Kue Bawang yang dirangkul oleh Perindak. Jadi di sana itu bukan karena ingin berjualan, tapi hanya ingin
memenuhi kewajiban kita. Ada barangnya, tapi sebenarnya di situ udah nggak berjualan lagi, habis barangnya 10 hari kasih gitu. Karena kita segan sama orang peribat kan. Masa kita tidak mendukung program mereka sementara kita senior di bagian P bawah gitu. Kayak Bang Binakarya itu tentang laris nggak mau lagi sekarang nitip gitu. Ibu nggak mau mereka punya stigma seperti itu, makanya ibu tetap ngantar ke sana, tapi ya karena 10 bungkus akunya seminggu gitu. Sementara kalau sini mah berpuluh-puluh bungkus satu hari. Iya. Gitu makanya ibu, intinya ibu nggak pernah nitipkan barang itu kemanapun. Kalau ketemu barang itu di pasar dengan bilang itu kayak Binakarya, bohong. Ibu pernah karena Binakarya itu ada merek label aslinya. Soalnya penjualannya langsung gitu kan. Iya, langsung ke konsumen, kecuali bulan puasa. Oh iya, puasa. Kalau bulan puasa itu karena memang panennya ibu punya sales, tapi untuk lemak juga punya, untuk Pekanbaru juga punya, tapi sales ini juga bukan berjualan, mereka udah punya list nama-nama orang yang beli. Kalau beda ya, kalau berjualan kan kalau itu pembelinya udah ada, Bu 100 kilo yang punya si asli BCG Bu. Mereka order dari Bu antar ke perumahan ini, itu ada ibu-ibu tuh yang jualan semua. Mereka masuk perumahan yang punya pelanggan tetap setiap tahun. Jadi mereka tinggal calling, saya 2 kilo beli semuanya total, berarti yang dikirim ke perumahan itu sekian kilo, tapi sudah ada pembelinya. Jadi, hanya khusus bulan puasa. Jadi nggak perlu lagi keliling secara acak ya Bu? Mungkin mereka berkeliling di awal, tapi mungkin berkelilingnya lewat telepon lah ya kan, menanyakan mereka udah punya list pelanggan tetap kan. Jadi ke ibu dia tinggal totalnya aja, Bu yang saya sekian kilo. Tapi mereka udah nggak berjualan, mereka udah punya pembeli gitu. Efektif ya Bu? Ya itu tapi khusus hanya untuk bulan puasa. Ya, karena panennya itu di Lebaran Idul Fitri. Kan ibu kan udah berjualan lama nih. Biasanya kendala apa saja yang didapat pas memasarkan produknya? Kendalanya itu dari produknya, pemasaran. Ibu punya pelanggan seluruh Indonesia, mereka beli online. Saya tanya mau 10 kilo, yang dipikirkan apa? Barang mudah pecah. Tahu lah pengiriman. Ibu nggak bisa jamin. Makanya ibu kalau makanya kalau ditanya kendala itu pengiriman karena kendalanya barang ibu tuh barang mudah pecah. Sementara kalau dodol ke coklat itu ditumpuk aja udah jadi. Kalau kayak bawang mana bisa ditumpuk. Jadi peminat itu banyak, tapi kendalanya di pengiriman. Dari apa tuh? Dari sampainya barang itu seperti aslinya itu jarang yang ketemu. Oh iya. Nah gitu, apa bahasanya ya, gitu ya. Dikirim seperti ini jangan harap sampainya seperti ini juga gitu. Jadi apa tuh? Keamanan. Safety-nya barang yang ibu kirimkan itu enggak 100%, mungkin tinggal 70, apalagi kalau udah jauh ke Bali, ke Surabaya tinggal 50%. Tapi karena memang mereka konsumen ibu tuh memang mereka orang yang hanya ingin makan, menikmati, mereka nggak peduli bentuknya, karena toh kerupuk dihancurin juga tetap jadi kerupuk. Iya, tetap jadi kerupuk. Gitu. Beda kalau coklat mungkin kalau mencair di jalan kan kacau gitu. Tapi kalau kerupuk meskipun hancur tetap bisa dinikmati ya. Begitu kata konsumen ibu. Jadi di situ kendalanya. Konsumen tersebar di seluruh Indonesia. Nah, pengiriman gimana caranya pengiriman itu ya itu tadi paling gampang kalau ngomong kasih aja ini Bu apa boxnya yang bagus. Semua itu makan biaya baik dari ibunya sama beratnya box akan ditimbang. Iya akan ditimbang. Iya barusan aja ibu nih kirim tadi barang 7 kilo ke Penajam Kalimantan Timur. Berapa biaya ongkos kirim? Barangnya cuma 360.000. Tapi ongkos pengirimannya 504.000. Jadi mereka transfer sama ibu kurang 900, tapi mereka nggak masalah, yang penting bisa makan. Bayangkan produknya cuma 36, barangnya 504.000. Untuk dikirim itu dengan box biasa. Sempat ibu tambahin boxnya dengan sesuatu yang membuat safety-nya aman, tapi menambah biaya di mereka saat pengiriman dan menambah biaya di ibu. Karena ibu akan bebankan ke mereka untuk menambahkan, misalnya mereka mau box yang tebalnya sekian inci gitu kan, berarti kan semua ibu bebankan ke mereka. Nah makanya begitulah kendalanya pengiriman.
bagaimana pengiriman. Hanya itu kendala. Kalau bahan baku tersedia, tenaga kerja juga tersedia. Kalau bahan baku kemarin sempat sulit mencari bawang putih, tapi itu tadi hanya sekian masa terus kembali lagi normal. Hanya itu saja. Kalau yang lain enggak. Kalau di kue bawang kita cerita kue bawangnya aja ya. Kalau pisang itu kan bukan best seller Ibu, ya kan kita nggak cerita pisang. Kalau pisang memang ada kendalanya, pisangnya sering nggak ada. Gitu, beda dia. Nah, kalau kita ini kan cerita yang best sellernya. Setiap kendala beda-beda. Beda, setiap produk beda-beda kendalanya. Tapi kalau yang kue bawang di pengiriman, kalau di keripik pisang itu bahan baku. Sama kayak ubi ungu juga bahan baku. Ibu tidak mau bikin produk yang bahan bakunya nggak standar sama yang Ibu terapkan, karena hasilnya akan tidak memuaskan hasil, berefek pada ketidakpuasan pelanggan ke duit Ibu perginya. Iya. Nggak selalu ada barangnya. Nggak selalu ada, makanya Ibu biar nggak ngoreng pisang kalau pisangnya nggak sesuai dengan standar yang Ibu inginkan. Sementara pisang itu bahan baku, bisa diganti dengan pepaya. Iya. Gitu. Kalau terigu yang Ibu pakai untuk kue bawang Binakarya nggak pakai segitiga biru merek yang standar, Ibu bisa ganti dengan yang lain kan gitu. Nggak pakai minyak yang ini bisa ganti minyak yang ini gitu. Tapi kalau udah keripik pisang, udah stik ubi ungu, mereka nggak bisa diganti karena itu bahan baku utama gitu. Kendalanya di situ. Kalau omset penjualan Bu? Omset penjualan, wah cerita rahasia pribadi nih ya kan. Dalam beberapa tahun terakhir ini aja. Iya, normal. Enggak ada peningkatan yang berlebih, cuma di corona. 2 bulan Maret sama April ibu memang dahsyat itu. Pernah berjualan hanya dapat 30.000 satu hari. Itu karena corona itu. Kalau yang lain normal. Kalau cerita omset, kalau untuk khusus kue bawang yang rasa original itu satu hari 15 kilo, kalikan aja, kita ambil rata-rata ya 450 kilo, berarti 1 bulan kali 60.000, paling kali sendiri itu omsetnya jual beli khusus untuk kue bawang yang rasa original. Itu 11 bulan dikali 11 bulan 60.000 dikali 450 kilo dikali 11 bulan, karena ada 1 bulan yang bikin kue bawangnya 2 ton, itu untuk lebaran Idul Fitri. Jadi dalam 1 tahun itu kan ada sekali lebaran. Di masa itu tuh ada kue bawang yang meledak 2 ton, 1,5 sampai 1.500 sampai 2.000 kilo. Itu udah dalam 5 tahun ini seperti itu gitu. Yang menurunnya drastis itu penjualan yang itu Maret 2020 sampai Mei. Itu memang separuh juga enggak, tapi untungnya kita UMKM dapat keringanan Bang, segala macam dapat bantuan. Iya. Dana yang kan ada keluar tuh dari Jokowi ya di situ. Tapi sekarang udah normal kembali. Alhamdulillah ya, Bu. Bu, begini, misalkan terjadi setiap tahun atau setiap bulannya itu terjadi penurunan omset jual produk Ibu, cara Ibu mengembalikannya lagi dengan apa, Bu? Kalau tidak mengalami ya, tapi jangan sampai terjadi. Seandainya itu pun terjadi, mungkin meningkatkan rasa. Bisa jadi orang lupa atau mungkin rasa kue bawang tapi rasa bawangnya mana ya? Kan gitu suka gitu ya kan? Iya. Dia bilang rasa ayam, tapi mana sih ayamnya? Gitu. Mungkin kalau sempat itu terjadi kepada Ibu, berarti kita harus bersaing dengan rasa nih. Berarti Ibu ditinggalkan orang pasti karena rasa yang pertama. Bohong lah kalau ditinggalkan orang karena plastiknya jelek. Jangan, pasti karena rasanya. Karena kita bersaing. Kue bawang di Rengat inilah khusus Kabupaten Embu itu bersaing. Pergi aja ke Sungai Beringin ke Kampung Besar Seberang itu pengrajin IKM kue bawang itu berapa banyak ya kan? Berapa banyak pilihan di Rengat kalau hanya untuk mencari kue bawang. Kalau sempat punya Ibu ditinggalkan orang, barangkali rasanya yang harus Ibu tingkatkan. Kue bawang rasa original bawang, berarti bawangnya harus ditambahin supaya bawang orang kalah, kan gitu. Iya. Kalau kue bawang rasa pedas, mana pedasnya kok nggak terasa ya? Berarti kan cabenya. Jadi yang pertama kalau ditanya apa yang akan Ibu lakukan jika produk Ibu mengalami penurunan penjualan, yang pertama mungkin produknya yang harus Ibu perbaiki dari segi rasanya. Dari segi rasa yang pertama udah naikkan rasanya, koreksi kembali harganya.
barangkali harganya nggak bersahabat ya kan sama kantong. Dijual setengah kilo 60.000, 1 kilo dijual setengah kilo 30, mungkin keberatan mahasiswa kali beli ya kalau untuk anak kos-kosan. Gimana kalau kita ciptakan yang 10.000 dengan sekian gram kan gitu. Mungkin koreksinya dari situ. Terus yang ketiga mungkin dari kemasannya nggak menarik, plastik gula. Terus mereknya seadanya, pakai kertas kan nggak boleh bertemu dengan produk karena dalam kertas ada campuran bahan kimia. Mungkin karena itu masyarakat cerdas sekarang, nggak mau beli dia kalau mereknya kertas dimasukkan banyak tuh kan makanan yang kertas dimasukkannya ke dalam makanan. Sementara proses pembuatan kertas menggunakan bahan kimia, dia bersentuhan langsung dengan produk, nggak boleh. Sementara masyarakat cerdas, mungkin karena itu ya, barangkali itu kita ganti gitu. Banyak gitu, tapi alhamdulillah karena ibu belum merasakan, tapi setidaknya seperti itulah langkah yang ada harus antisipasi kita ada. Jadi yang pertama kita koreksi itu harus produk kita, karena yang dijual produknya, bukan kedainya yang dirapikan, ya kan? Bukan kotaknya yang dicantikkan, bukan. Yang pertama kita koreksi produk kita, apakah produk kita berkesan apa enggak. Kalau enak, tapi sama sekedar enak, orang nggak kepengen beli lagi. Kalau produk ibu, yang ibu tahu, beli oleh-oleh, orang beli oleh-oleh untuk kasih si A tuh tinggalnya di Sulawesi, nanti di Sulawesi nelfon ibu karena ada nomor di situ, bu aku dikasih sama si ini berapa sih harganya. Jadi makanya promo ibu dari dulu itu bukan dari mulut ke mulut atau dari YouTube ke YouTube atau dari sosmed ke sosmed, tapi dari lidah ke lidah. Si A makan kasih si B pengen beli, si B punya kenalan pengen kasih juga sama si C makan, si C pengen beli juga. Sementara kita meninggalkan jejak di produk, ada nomor kita gitu. Jadi ibu dulunya dari awal bikin ibu nggak tahu sosmed, dulu tahun 2004 mulai bikin ini kue bawang, belum ada sosmed, belum ada IG, belum ada telepon, taunya telepon kabel. Gimana mau bercerita sama orang lewat telepon kabel? Jadi promonya dari lidah ke lidah, ibu kasih gratis semua setiap instansi pemerintah 2 keping kue bawang dengan meninggalkan nomor telepon kabel. Mereka makan, mereka telepon, hanya 1 kali itu saja. Setelah itu dari lidah ke lidah dia berkembang dengan sendirinya. Sampai hari ini pun Facebook ibu, IG ibu nggak ada kue bawangnya, hanya foto ibu jalan-jalan aja. Karena ibu nggak menggunakan itu untuk promo lagi gitu, kecuali ada produk baru. Seperti tadi kemarin dari rasa original pindah ke rasa pedas, itu kan produk baru tuh. Itu ibu baru gencar. Ada nih yang baru nih di Gerai Binakarya, kue bawang rasa pedas, datang dong kan gitu. Mereka datang untuk mencicipi gitu. Jadi setelah itu ya dari lidah ke lidah kembali gitu. Jadi ibu juga nggak terlalu menggunakan sosmed untuk posting yang seperti ini, karena tadi itu produknya cukup dari lidah ke lidah. Karena produknya yang meninggalkan kesan, bukan promo. Kita promo tuh hanya bantuan aja. Yang sebenarnya itu produknya. Makanya ibu kalau pelatihan itu kurang senang yang bilang, mak cantikkan kemasan, karena kemasan dilihat pertama. Kemasan memang yang dilihat pertama, tapi isi di dalam kemasan meninggalkan rasa. Berkesan atau tidaknya isi di dalam kemasan, isinya kan. Kita beli itu yuk, kemasannya cantik, pasti enggak. Kita beli yuk itu rasanya enak, itu langsung orang sendiri yang merasakan. Iya, makanya jadi apapun itu pasti produknya yang punya nilai dari jual. Jadi kalau produknya yang gagal, produknya yang diperbaiki, bukan kemasannya yang diperbaiki. Kemasan itu hanya penunjang, ya kan? Produk kita punya nilai jual nggak? Produk kita bisa bersaing nggak sama orang lain, kan gitu. Jadi kalau ada kegagalan, perbaikan pertama adalah sama produknya. Produk itu sendiri. Ya, produk itu sendiri. Ya, next. Selesai, Bu. Ya, sudah selesai. Baiklah, melalui sesi wawancara ini dapat disimpulkan bahwa dari seorang ibu EN ini lebih mementingkan sebuah produk kualitas, karena lidah dari lidah, karena lidah itu rasa nggak pernah bohong. Iya benar, bisa nggak pernah bohong. Saya Muhammad Lutfi Al-Fadil. Dan saya Marwan Taufik. Baiklah, sesi wawancara ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah seorang pengusaha oleh-oleh kue kering, yaitu Ibu Heni Arpina, atau kerap dipanggil dengan sebutan Ibu EN. Beliau telah merintis usahanya dimulai dari tahun 2004 sampai sekarang, yang dimana telah banyak terjadi sebuah proses hingga sukses seperti sekarang.
Beliau juga pernah mewakili Provinsi Riau dan Indonesia di Asia dalam rangka acara Festival PLN Peduli di Blok M Jakarta dan Halal Expo di Bumi Serpong Damai Tangerang, Jakarta. Dalam menjual produknya, beliau memprioritaskan kualitas produknya, mulai dari bahan baku dan sebagainya. Bahkan harganya sendiri juga termasuk murah dan masih terjangkau. Beliau mempromosikan penjualannya bukan melalui sosmed, mulut ke mulut, dan lain-lain. Beliau berkata, promo ibu dari dulu itu bukan dari mulut ke mulut, YouTube ke YouTube, sosmed ke sosmed, tetapi dari lidah ke lidah, dengan meninggalkan jejak yaitu nomor telepon dan rasa. Kesimpulannya, rasa nggak pernah bohong.